Menyesalkan kenapa tidak dijual, padahal harganya yang sudah ditawarkan oleh saudagar kaya itu dengan harga yang besar sekali, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah bersama channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi. Sekali lagi hari ini Bang Jaki sangat bergembira karena masih terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan sharing inspirasi dan motivasi kehidupan kita untuk kebaikan hidup yang cemerlang, dan juga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan tak lupa Bang Jaki juga doakan semoga pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat beserta keluarga, kemudian juga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan satu kisah yang insya Allah kisah ini akan memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita. Satu kisah di satu negara, ada seorang petani miskin. Petani miskin tetapi dia masih mempunyai hewan-hewan piaraan yang bisa menemani dia bertani, berkebun, dan luar biasa juga dia mempunyai satu piaraan yang di antara hewan-hewan itu, kambing, kerbau, sapi, dia masih mempunyai satu ekor kuda yang luar biasa bagusnya. Warnanya bagus, kuat, tangguh, dan banyak orang yang ingin membelinya. Sehingga ada juga sampai satu orang kaya, saudagar setempat, dia ingin sekali membeli kuda yang dimiliki oleh petani miskin itu. Tetapi dengan sopan, petani miskin itu menolaknya untuk menjual dan mohon maaf kepada saudagar tersebut, karena memang kuda yang dia rawat itu adalah kuda kesayangan keluarganya, sehingga kuda tersebut tidak dijual. Lalu apa yang terjadi selepas berita bahwa saudagar kaya tidak dapat membeli kuda petani miskin itu? Tetangga-tetangga petani miskin itu dan orang sekampung membicarakannya. Sayang sekali petani itu, kenapa tidak dijual? Wah, rugi ini, begini-begini. Banyak komentar dari orang-orang di sekitar petani itu yang menyesalkan kenapa tidak dijual, padahal harganya yang sudah ditawarkan oleh saudagar kaya itu dengan harga yang besar sekali, yang mahal. Sayang sekali, ya, banyak dicibir oleh tetangga dan penduduk sekitar. Tetapi luar biasanya petani miskin itu menyikapinya dengan santai, diam saja. Ya, tidak berkomentar, senyum, kemudian dia sudah lewat begitu saja. Pada satu hari, kuda yang semestinya dibeli oleh orang kaya saudagar yang kemarin menawar itu ternyata hilang. Ya. Hilang dari kampung itu. Dan orang kampung pun mendengar kabar hilangnya kuda petani miskin itu, ya, berkomentar lagi, tuh kan sayang tuh kemarin, coba kalau dia jual, ya, dibeli sama saudagar dapat duit banyak. Nah sekarang saudagar nggak beli, duit nggak dapat, kudanya hilang. Waduh, banyak tuh, makan deh. Mungkin kalau bahasa kita, lo makan deh tuh kudanya tuh, ya. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Coba kemarin kalau dijual duit dapat, nih dijual nggak dapat uang, kudanya hilang. Biarin dia tahu rasa. Banyak cibiran-cibiran dari tetangga, ya, dari orang sekampung itu yang mencibir orang petani miskin ini. Dan petani miskin itu santuy aja, santai, ya, dia diam, tidak berkomentar, sambil senyum aja. Kemudian beberapa minggu kemudian di negara itu, ya, karena masih negara konflik, dikabarkan harus
anak mudanya ikut berperang. Karena ya prajurit-prajurit setempat di negara itu kurang. Jadi kayak wajib militer ikut anak muda. Tapi sebelum berperang itu kejadiannya kuda itu balik. Jadi prosesnya ada orang kaya mau beli nggak dikasih, kemudian ya biasa saja tanggapannya petani itu. Kemudian kudanya hilang, kemudian dicibir lagi. Kemudian nggak berapa lama sebelum ada ya wajib militer, kudanya balik dengan 5 ekor kuda yang liar. Jadi rupanya kuda itu ya keluar, dia mungkin jalan-jalan, pas balik bawa 5 ekor kuda liar. Ya biasanya sesama kuda sama binatang ikut itu, karena binatang itu mengikuti binatang yang sejenis. Jadi luar biasa, orang juga komentar, wah untung dia, kudanya kemarin hilang sekarang balik lagi, dan balik dapat 5 ekor kuda. Dan orang miskin itu ya juga menyikapinya dengan diam, tidak berkomentar. Nah kemudian suatu waktu anak dari petani itu melatih kuda liar itu supaya menjadi jinak. Nah, pada saat melatih itu terjatuhlah anak petani tersebut dan kakinya terkilir, ya, sehingga tidak bisa berjalan. Jadi proses itu berjalan. Terus tidak berapa lama kemudian, berapa hari, berapa minggu, baru tadi ada wajib militer bahwa seluruh anak muda yang di negara itu harus ikut berperang. Ikutlah tuh anak-anak yang menjibir, termasuk yang tetangga-tetangga itu ikut. Nggak berapa lama kemudian mereka mendatangi petani miskin itu, dan dia curhat lagi, aduh kamu beruntung ya, anak saya ikut perang nggak balik-balik. Ya udah pasti mati lah anak kamu, untung. Jadi kemarin ya selepas jatuh disyukurin tuh, jatuh dapat kuda tapi anaknya jatuh. Nah, selepas berperang mereka ya merasa kehilangan karena anak-anak petani yang lain di sekitarnya itu ikut berperang dan tidak kembali lagi, alias meninggal. Dan dia bilang, wah kamu beruntung. Nah baru selepas itu petani itu berkomentar, karena sudah tidak ada lagi kejadian, dia berkomentar. Ya akhirnya komentarnya, dia katakan petani miskin itu kepada orang-orang tetangga-tetangganya, kalian wahai saudara-saudaraku, baru kali ini saya berkomentar. Artinya apa? Komentar-komentar yang kemarin saya punya kuda awalnya kemudian akan dibeli, nggak jadi dibeli karena saya menolak, ini kesayangan, kalian mencibir, rugilah inilah, oke nggak jadi masalah. Kemudian kuda saya hilang, kalian mencibir lagi tuh, mau dibeli malah nggak mau, akhirnya kudanya hilang. Nggak berapa lama kudanya balik lagi bawa 5 ekor kuda. Oh kamu bilang, oh kalau saya termasuk yang beruntung. Saya pun tidak berkomentar. Kemudian anak saya melatih kuda itu jatuh, kemudian kamu mencibir lagi. Saya nggak berkomentar. Nah, kemudian anak saya yang jatuh tidak ikut perang dan anak kalian malah berperang, ikut harus wajib militer dan meninggal ya sebagai prajurit yang mengikut peperangan tersebut. Kalian bilang bahwa saya termasuk yang beruntung. Jadi intinya, pemirsa yang budiman, proses semua manusia itu ada prosesnya. Pelajarannya, moral dari cerita ini adalah, yang kita anggap baik hari ini belum tentu baik seterusnya. Yang kita anggap buruk hari ini belum tentu juga buruk seterusnya. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Dan Allah pergilirkan hari-hari itu. Hari ini orang berada di atas, ingat suatu saat di bawah. Dan yang di bawah jangan merasa kecil hati, suatu saat dengan semangatnya dia akan naik melesat. Jadi itulah pemirsa yang bisa kita ambil kesimpulannya, bahwa yang hari ini yang kita anggap, aduh kita susah, apalagi sekarang masih masa pandemi, walaupun PSBB sudah dilonggarkan, langsung orang-orang berduyun-duyun pergi ke sana kemari tanpa akhirnya longgar lagi. PSBB-nya, disiplinnya longgar lagi, terkena lagi. Bahkan banyak yang anak kecil yang baru lahir meninggal. Bahkan orang yang ada kenduri acara pernikahan langsung tersebar lagi. Nah, mudah-mudahan anak kita juga yang termasuk anak-anak pemirsa yang budiman yang bersekolah harus dijaga hati-hati. Ya, jadi tetap
kita yang kita mengatakan hari ini di pandemi corona ini, kita mengatakan susah ini, pasti ada di sebalik itu hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kata orang hari ini bagus belum tentu seterusnya bagus. Yang kata orang hari ini buruk belum tentu buruk. Ya, Allah pergilirkan, ya. Allah pergilirkan kebaikan keburukan itu. Makanya hari ini kita belajar, ya, belajar. Yang apa yang bisa kita ambil pelajarannya, nikmatin saja proses Allah berikan kehidupan ini. Ketika hari ini kita sedang biasa-biasa saja, terus sebetulnya kalau kita niat ya, kehidupan ini terus kita fokus pusat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Jadi apapun kenyataannya nanti, terus ibadah fokus, jangan pernah berhenti. Walaupun ada corona, tidak ada corona, ada macam-macam masalah, terus jalan. Jangan dengan kita memutus hubungan penyebaran COVID-19, kita malah putus juga hubungan kita kepada Allah. Jangan. Ya, oleh karenanya tetap beribadah. Apapun sekarang keadaannya, syukuri yang ada. Jangan cari yang tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bertemu kembali di channel Bang Jaki di lain kesempatan yang menginspirasi dan juga memotivasi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.